Kami dari kelompok F akan menjelaskan tentang penggunaan Delimiter Sketchpad dalam materi lingkaran. Yang pertama, kita akan membuat lingkaran dan pengukurannya. Caranya, kita klik Compass Tool, lalu klik pada lembar kerja, tahan, lalu tarik, dan lepaskan. Nah, untuk ukurannya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, kita akan membuat jari-jari lingkaran dulu, yaitu dengan klik segmen, klik titik pusat dan titik pada lingkaran. Lalu untuk mengetahui ukuran jari-jarinya, kita klik measure, klik length. Dan di sini akan muncul secara otomatis ukuran jari-jari dari lingkaran tersebut. Selanjutnya, untuk mengetahui keliling lingkaran, kita tinggal klik lingkarannya, lalu klik measure dan klik circumference. Nah, di sini akan muncul juga keliling dari lingkaran tersebut. Selanjutnya, untuk mengetahui luas lingkaran, kita tinggal klik lingkarannya, lalu klik measure, lalu klik area. Nah, di sini kita bisa tahu ukuran dari jari-jari, keliling lingkaran, maupun luas dari lingkaran tersebut. Yang kedua, kita akan membuat lingkaran dalam segitiga. Tentunya kita harus membuat segitiga terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik segmen, lalu klik pada lembar kerja, dan buat sebuah segitiga. Nah, setelah itu kita namai segitiga tersebut, yaitu dengan text tool, lalu klik titik segitiganya. Setelah dinamai, kita akan membuat garis bagi dari segitiga. Caranya, misalnya nih kita mau bikin garis bagi dari titik A terlebih dahulu, maka kita klik titik B, A, C secara berurutan, lalu klik construct, klik angle bisector. Begitupun dengan titik-titik yang lain, misalnya B, C, kan angle bisector, lalu yang B, C, construct angle bisector. Nah, setelah itu kita akan temukan titik potong dari ketiga garis bagi tadi, yaitu di sini kan. Nah, setelah itu kita bikin garis yang tegak lurus dari titik ini, yang tegak lurus dengan salah satu garis atau sisi segitiga. Misalnya kita pilih nih yang ini nih, udah ini diklikkan, terus kita klik construct perpendicular line. Nah, di sini kita akan dapatkan titik antara garis yang tegak lurus dengan salah satu garis segitiga dan juga garis bagi segitiga tersebut, yaitu di sini kan. Nah, dari sini kan. Setelah itu kita buat lingkaran. Lingkarannya berpusat di titik ini, lalu ditarik sejauh titik potong tadi. Nah, setelah itu kita dapat deh suatu lingkaran dalam segitiga. Lalu kita hide garis ini dengan cara Ctrl+Ctrl, lalu hapus. Nah, klik titiknya, jadi deh sebuah lingkaran dalam segitiga. Oke, selanjutnya yang ketiga akan membuat lingkaran luar segitiga. Caranya hampir sama dengan yang tadi, yakni kita harus bikin dulu segitiga dengan cara klik segmen, lalu klik pada lembar kerja, buat segitiganya. Nah, udah. Setelah itu kita kasih nama segitiganya dengan cara text tool, klik titik pada segitiganya.
Setelah itu kita harus mencari titik tengah dari setiap garis segitiga. Kita klik construct make point. Nah, di sini kita bikin garis sumbu. Caranya dengan cara klik garisnya, construct perpendicular line, begitupun dengan titik-titik lainnya. Klik construct perpendicular line. Nah, setelah itu kita cari titik potong dari kedua sumbu dengan cara klik dulu tadi sumbunya, klik construct, kemudian intersection. Nah, di sini ternyata titik potong sumbu tersebut. Dari sini kita klik titik potongnya, lalu klik salah satu titik pada segitiga. Saya akan mengambil titik ini ya. Klik construct, lalu circle by center point. Nah, udah. Nah, kita coba hide dulu garis-garis ini. Klik garis-garisnya, kemudian display, hide perpendicular line, hide juga titiknya, display hide per intersection. Nah, jadi deh lingkaran luar segitiga. Yang keempat, kita akan membuat garis singgung lingkaran persekutuan dalam dan persekutuan luar. Caranya, yang pertama kita bikin dulu lingkarannya, stop. Nah, lalu klik titik pusat dan titik yang ada pada lingkaran. Lalu construct line. Setelah itu kita buat sembarang titik pada lingkaran, lalu bikin segmennya. Setelah itu kita bikin perpendicular line dan klik lagi, lalu construct perpendicular line. Setelah itu buat titik lagi di sini di garis perpendicular line, lalu klik garis perpendicular line tadi, construct perpendicular line lagi, dan di sini titik potongnya dikasih titik, lalu klik titik potong tadi dengan titik ini, construct lagi ke circle by point. Nah, ya jadi lingkaran kecil. Setelah itu titik pusat lingkaran kecil dengan perpendicular line yang pertama, kita construct parallel line. Nah, setelah ini kita klik titik sembarang tadi dengan garis ini, construct perpendicular line, lalu bikin titik di sini. Nah, sudah. Sekarang kita bikin segmen dari sini ke sini. Setelah itu hapus ininya, lalu klik garis putus-putus, display hide line. Kita bikin segmen dari sini ke sini, lalu display head straight circle. Lalu oke. Kita bikin segmen juga dari sini ke sini, dari sini ke sini. Display head perpendicular line, display head perpendicular line, lalu buat segmen, construct segmen, lalu ininya display head perpendicular line. Nah, sudah. Oke, kita beri nama
Misalnya ini O, suatu lingkaran yang berpusat pada titik O. Kalau yang ini P misalnya, lalu ininya A, ini B, ini Q, lalu ini kita hide. Nah, display hide point. Oke, dari sini ini AB, A. Nah, ini AB ini merupakan garis singgung persekutuan dalam suatu lingkaran. Lalu kita bisa ubah gambarnya. Oke. Nah, ini merupakan garis singgung persekutuan luar. Jadi dari gambar ini kita bisa mengetahui garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar secara langsung. Ini persekutuan dalam, lalu persekutuan luar. Seperti itu. Coba kita buat rumus dalam dan luar. Color red. Nah, lalu kita akan mencari rumusnya nih. Nah, ini persekutuan luar. Lalu kita akan coba. Nah, lalu rumusnya bagaimana? Untuk mencari garis ini, garis AB atau garis singgung persekutuan dalam, maka kita dapat mencarinya dengan rumus Pythagoras. Karena kita tahu bahwa panjang AB ini sama dengan panjang PQ. Nah, bisa dilihat, dan OQP ini merupakan suatu segitiga siku-siku. Nah, di sini kan berarti untuk mencari AB kita bisa dengan mencari PQ. Yang mana PQ ini didapat dari teorema Pythagoras. Maka rumus untuk mencari garis singgung ini bisa kita tulis bahwa AB kuadrat atau PQ kuadrat sama dengan, ini kan sisi miringnya ya, OP dikuadratkan, lalu dikurangi OQ dikuadratkan. Nah, AB sama dengan OP. Tetap ya, kita copy paste saja biar cepat. Dikurangi OQ, yang mana OQ ini adalah penjumlahan OA dan AQ. Dan AQ ini sama dengan BP. OA merupakan jari-jari dari lingkaran besar, atau kita sebut R saja, R besar. Lalu untuk BP ini kita sebut R kecil atau sebagai jari-jari dari lingkaran kecil.
Nah, oki ini merupakan penjumlahan dari R besar ditambah R kecil. Maka kita tulis R besar ditambah R kecil dikuadratkan. AB sama dengan akar dari ini. Oke, jadi itulah rumus dari garis singgung lingkaran persekutuan dalam. Selanjutnya kita akan bahas mengenai garis singgung persekutuan luar. Nah, kita akan banyak oke, kita bikin judulnya dulu luar. Nah, selanjutnya kita kopas saja rumusnya. Oke. Nah, kita ganti menjadi oki kuadrat. Nah, kita tulis lagi. Nah, oki ini didapat dari pengurangan OA dan AQ, sehingga OA itu R besar kan dari jari dikurangi oki sama dengan panjang BP, jadi dikurangi R kecil dikuadratkan. Jadi ketika kita akan mencari AB, kita bisa mencari QP atau PQ, karena PQO ini membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, sehingga kita bisa menggunakan panjang PQ sebagai garis singgung persekutuan luar. Kita tuliskan kembali AB kuadrat sama dengan akar AB sama dengan akar OP kuadrat dikurang R besar kurang R kecil dikuadratkan. Itulah rumus dari untuk mencari garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar. Sekian, terima kasih, bye.